Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur siang hari yang baik, yang indah ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias. Kita mau sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan Yesus disenangkan, dimuliakan, Ia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Kuasanya, mujizatnya terjadi di tempat ini. Kita mau datang, teduhkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan pada siang hari yang baik ini kami sama-sama kembali boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini juga yang ada di rumah. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya kuasamu, mujizatmu terjadi melingkupi setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan kami, studi kami. Satu hal kami percaya, bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Berkati setiap umat Tuhan, kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Berkati juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan layakan setiap kami raih kuasa, kami raih mujizat-Mu dalam janji firman-Mu. Wahyu 6 ayat 6, kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami topang doa bagi gembala sidang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dimanapun sepanjang hari ini berada melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kami yang melayani pada siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu, sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Makasih Tuhan, maka kira segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Gereja Tiberias mempelai Kristus yang siap memuji, menyembah Tuhan. Biji mata Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari dengan segenap hati datang sama Tuhan pada siang hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Bagimu Tuhan gak ada yang mustahil. Kuasa-Mu nyata di tempat ini Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi dengan iman, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kembali. Tiberias katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi sama-sama panggil Dia, Roh Kudus, Roh
Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizatnya. Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Roh Allah sedang bekerja. Mari angkat imanmu, datang sama Tuhan, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Mari lebih lagi katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami bangkitkan iman kami datang padamu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Mari lebih lagi gereja Tiberias, angkat suaramu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari musik menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang menghadap tata kudus-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya jadi firman-Mu yang amin dalam hidup kami Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Kami senangkan Engkau dengan pujian penyembahan kami. Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, angkat pujian ini dengan imanmu, datang sama Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah tuh. Mari sekali lagi gereja Tiberias dengan imanmu katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, penuhi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Percaya karena Roh Allah. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri gereja Tuhan, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang. Mari bangkitkan iman kita, datang sama Tuhan. Bila Roh Allah turut bekerja, Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan.
Yesus. Mari kesempatan siang hari yang baik ini terus berdoa sama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, duduk berdiri, yang ada di rumah, naikkan mazmurmu di hadapan Tuhan. Dia layak terima pujian, hormat, syukur umat. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Mari naikkan doa renunganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat sama apa yang kau punya saat ini sama Tuhan. Rancangannya rancangan damai sejahtera dalam hidup saudara. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari gereja Tiberias. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari lebih lagi, gereja Tiberias, angkat suaramu. Segala perkara dapat ku tangguh. Ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Dia satu-satunya penolong dalam hidup setiap kita. Tetap percaya. Sekali lagi sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya kuasa-Mu. Tetap percaya Tuhan. Sudah kasih tepuk tangan atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya. Sekali lagi gereja Tiberias. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat sejati setiap kita. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi bangkitkan iman kita buat Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Kita kasih tepukan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini sembah kami Tuhan.
Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kemenangan, kekuatan, pengharapan Tuhan. Bersyukur gak ada yang mustahil bagimu Yesus. Kami yakin dan percaya namamu dimuliakan, namamu ditinggikan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Lebih dalam kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Tiberias siap bersuka cita biji mata Tuhan. Kita katakan amin. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Jumpai kiri kanan depan belakang dengan salam saudara. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia pasti memberkatimu. Dia menolong setiap kita apapun yang terjadi. Mari bersorak-sorai. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersatu suara untuk memuliakan Tuhan. Come on Tiberia, sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh lihat kiri kanannya sambil katakan saudara. Bila hatimu seperti hatiku, kasih senyum yang terbaik sambil katakan, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semuanya, semua saling mengasihi. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kembali katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu. Mari ajak menyembah Tuhan bersama-sama. Siang hari buat kemuliaan Tuhan Yesus. Come on. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh sekali bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Lambaikan tanganmu sama-sama. Umat Tuhan yang siap diberkati lebih lagi. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini hari yang bahagia buat setiap kita. Apakah kamu bagus, saudara, bersama-sama kita katakan dengan iman di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Lebih keras lagi sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan Yesus yang selalu baik. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh pandang senyum yang terbaik kiri kananmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, tidak ada yang terpisahkan setiap kita. Karena Yesus telah pakai kuasa yang kita. Mari kembali katakan dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terpujilah Tuhan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Biar musik menyapa Tuhan, berikan tepuk tangan bagi dia. Come on. Mari hadapi hari depan dengan penuh harapan saudara. Sebab bahagia kita adalah memuji Tuhan. Amin. Ini hari yang baik. Ini hari mujizat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan kita. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan, katakan bersama-sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tidak pernah Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Lebih dahsyat lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,
mengucap syukur dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan hanya bagi Dia Sang Juru Selamat. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama bergembira pada siang sore hari ini, memuji Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan pastinya akan melihat perkara-perkara yang dahsyat Tuhan adakan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Dan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari Gembala Sidang dengan judul Yesus Kristus Bangkit, Kita Berkemenangan. Selamat menyaksikan. Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari kematian pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut, supaya kita hidup di dalam roh Allah dan bukan hidup di dalam daging. Karena daging akan membawa kepada kematian, tapi roh Allah akan menghidupkan. Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan, artinya kita berkemenangan atas dosa. Manusia yang berdosa akan dikuasai oleh iblis, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah dikalahkan. Kita mampu hidup dalam kebenaran dan kita menang melawan keinginan daging serta menjadi seorang pemenang. Kita berkemenangan atas kuasa setan. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, dan kepada kita yang menerima dan hidup di dalam kebenaran ini diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Kemudian kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus dan juga atas kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang percaya diberikan jaminan menang atas maut, ada hidup kekal untuk berada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh memelihara iman kita di dalam Kristus. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan pada saat ini saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, dengan tema untuk minggu ini saudara, yaitu untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma kedua, untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Yang pertama, jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 17 hingga 18. Saat kita memikirkan tentang masa depan, hendaknya kita dipenuhi dengan iman dan harapan. Ganti ketakutan kita dengan iman kepada Allah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pesimis, tapi milikilah iman untuk kita dapat menempuh masa depan dengan optimis. Yang kedua, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33 dan juga dalam Yakobus 2 ayat 18 hingga 19. Dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan. Apakah kita akan membangun dan memperoleh berkat Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kebanggaan diri, atau kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja menolong pertumbuhan dan perluasan gerejanya. Allah akan memberkati anak-anaknya yang mencari kerajaan surga, patuh dan memiliki hati yang benar. Yang ketiga, kuduskan diri kita dengan hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 2 ayat 9, kita disebut bangsa yang kudus. Untuk itu kita harus membuat komitmen kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, untuk menguduskan diri kita dan untuk membangun gereja Yesus Kristus dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang keempat, lupakan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke masa depan. Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Jalani masa kini, terus berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada terang,
maka kita akan bisa terus berjalan. Tuhan menjamin masa depan dan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Mazmur 37 ayat 37. Tulus berarti bersih hati dan bersungguh hati. Apa yang diucapkan dan dilakukan benar-benar keluar dari keinginan hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi yang terselubung. Dan dalam segala hal yang kita kerjakan, termasuk pelayanan, harus kita lakukan dengan tulus dan segenap hati. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan masa depan yang indah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukarkan hati Engkau, dan tidak menukarkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara gembala, kita suruh tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang luar biasa tersampaikan buat setiap jemaat Tiberias di siang hari ini. Mari bawa hati yang percaya, bawa hati yang siap dibentuk. Kita percaya firman Tuhan pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh menyembah, kami boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sepanjang kehidupan kami telah melihat bagaimana Tuhan berperkara bagi setiap kami. Kami tahu Allah kami ada, Allah kami bersama dengan kami, dan Allah kami tahu setiap pergumulan dan permasalahan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami bawa hati yang percaya kepada Tuhan, bawa hati yang rela, Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Doa kami Tuhan, bagi kami akan mendengar pada siang hari ini firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Biar firman-Mu jadi rema, kekuatan mengubahkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bawa hati yang menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Kita buka hati buat Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari bersama-sama kita berdiri saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha
tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat ini, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini yang kami imani, ini yang kami percayai ya Tuhan. Kalau Engkau ada di tempat ini, Engkau bertata dalam hati kami. Kami percaya setiap hati yang luka hari ini dipulihkan sempurna, karena kami tahu dalam Yesus ada ketenangan, dalam Yesus ada damai yang tidak pernah dunia berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, melewati tantangan masalah dalam kehidupan ini. Hari ini kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya semua karena kasih-Mu sempurna. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita sorga berlimpah memenuhi setiap kami. Bahkan kami bersatu dengan tubuh darah-Mu nanti, terima yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, Yesus sudah bangkit. Bilang. Saudara, kalau Yesus sudah bangkit, maut saja Dia kalahkan, termasuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Saudara yang datang hari ini dengan segala beban, pulang bawa sukacita sempurna, karena Yesus sudah menang. Sama-sama bilang, Yesus sudah menang. Tetapi saudara jangan berpikir begini ya, berarti nanti bahwa masalah kita langsung hilang sekejap begitu saja. Kadang-kadang bukan begitu cara mainnya. Tetapi saudara, masalahnya mungkin tetap ada, tantanganmu tetap ada. Tetapi selama Yesus yang pegang erat tangan kita, maka kita akan tetap baik-baik saja, karena kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita, saudara. Sebuah peristiwa menarik yang terjadi setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lukas 24, nanti ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Lukas 24 ayat 13 sampai 31. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Perikopnya apa di situ? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nanti kita tidak baca semuanya, saudara, ya. Tapi ada beberapa ayat saja yang kita baca. Saya baca 13, saudara 14, kita berganti-gantian. 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira
7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Oke, stop dulu sampai di sini biar kita nggak salah tangkap untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Saudara, murid Tuhan Yesus jumlahnya ada berapa? 12. Salah. 82. Ya, saya ulang. 80. Saudara, 12 itu yang sering kita baca karena namanya ada dalam Alkitab. Nanti saudara buka di rumah Lukas 10 ayat 1, Lukas 10 ayat 17. Setelah Tuhan Yesus pilih yang 12 murid, Tuhan Yesus pilih 70 murid lainnya. Ya, nanti saudara baca di rumah. Nah, yang kita baca murid-murid yang dimaksud ini saudara, ini bukan murid-murid yang 12 murid. Ini masuk murid yang 70. Kalau saudara nanti baca dalam tradisi sejarah gereja, yang 70 itu namanya siapa saja? Termasuk Lukas, termasuk Markus, itu murid 70. Tetapi di sini, murid yang 70 ini disebutkan salah satunya namanya Kleopas. Paham nggak paham, anggukan saja dulu kepalanya. Saya baca lanjut ayatnya yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Ya. Sama-sama bilang, menghalangi mata. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18. Ya. Namanya katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara lompat ke ayatnya yang ke-25. 25, ya. Lalu bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29. Dan matahari, lalu waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu dan mereka pun mengenal dia, tetapi yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah saya pada siang hari ini adalah menyadari kehadiran Yesus. Apa tema khotbahnya? Saudara, kenapa ini penting? Saya khawatir saudara ada banyak orang-orang mirip 2 murid tadi. Sudah kenal, sudah tinggal dalam hadiratnya, sudah pernah lihat mujizatnya. Tetapi ada momen-momen tertentu di mana mereka nggak sadar kalau Tuhan sedang menyertai. Dan saudara tahu, kalau sampai kita jadi orang Kristen lalu tidak sadar akan penyertaan, tidak sadar akan kehadiran Tuhan, maka jangan kaget banyak orang Kristen yang mengalami kekeringan. Gereja datang tetapi sebenarnya jadi rutinitas. Pelayanan mereka lakukan tetapi hatinya tetap kering. Kenapa? Karena tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Dan uniknya, kalau saudara tidak sadar akan kehadiran Tuhan, maka yang terbaik tidak bisa engkau dapatkan. Makanya saudara yang terkasih, hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan, ya.
Menyadari kehadiran Tuhan. Kita langsung saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana menyadari kehadiran Tuhan. Ini menjadi penting, sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ada banyak orang yang datang ke gereja, pulang dari gereja masih rasa kosong. Banyak yang begitu. Maka saya ambil contoh begini. Saudara, kita semua datang sesi ibadah jam 2, betul? WL-nya nyanyi, lagunya semua yang saudara nyanyikan, lagunya sama enggak? Firman Tuhan yang tadi kita baca, ayatnya sama enggak? Yang didengar oleh Anda semua, khotbah pendeta sama enggak? Percaya atau enggak, pulang dari gereja, keluar dari pintu itu, hasilnya beda-beda. Ya? Ada satu orang ditanya, tadi pendetanya khotbah apa? Enggak tahu. Tapi yang pasti kayaknya dari Alkitab. Tadi gimana ibadahnya? Mantap atau enggak? Aduh, kurang mantap. Worshipnya, penyembahannya kurang nendang. Saudara, apa yang mau ditendang? Ya, tetapi satu orang, sejujurnya saya agak lupa, tetapi saya tahu ada kegerakan dalam hati saya terjadi. Hasilnya beda-beda, tergantung respon. Makanya hari ini kita akan bahas bagaimana kita meresponi. Kita langsung saja. Yang pertama, untuk merasakan hadiran Tuhan. Coba lihat ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Coba lihat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Maka yang pertama, supaya engkau bisa rasakan kehadiran Tuhan, engkau bisa rasakan kuasanya mengalir. Yang pertama, lepaskan penghalang di matamu. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, lepas, bilang. Iya saudara, saya khawatir banyak orang Kristen sekarang ini di depan matanya ada penghalang. Dan saudara, kalau ada penghalang di depan mata kita, maka segala kebaikan Tuhan pun kita anggap negatif. Alkitab pernah kasih contoh. Masih ingat waktu murid-murid itu di atas perahu, tiba-tiba ada angin sakal? Masih ingat? Bilang aja masih. Ya. Waktu diombang-ambingkan angin sakal, tiba-tiba Tuhan Yesus jalan di atas air, masih ingat itu? Begitu Tuhan Yesus jalan di atas air, murid-murid teriak, itu hantu. Saya mau tanya, murid-murid sudah pernah ngobrol sama Tuhan Yesus belum? Sudah pernah lihat mujizat belum? Lah kenapa Tuhan Yesus mau tolong mereka bilang itu hantu? Jawabannya karena ada yang menghalangi mata mereka. Dan orang kalau di matanya ada penghalang, berkat sebesar apapun dia anggap negatif. Ya, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, lepas, bilang. Iya saudara, lepasin penghalang di mata. Ya. Selama ada penghalang itu, saudara tidak akan bisa lihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu apa yang menjadi penghalang dua murid tadi? Slide berikutnya, lihat ya, ayat 21. Murid-murid ini ngomong begini ke Tuhan Yesus, yang mereka belum sadari itu adalah Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Artinya kok kayaknya nggak ada apa-apa. Yang menutup mata mereka adalah kekecewaan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau hidup dalam kekecewaan, engkau akan terpaku di tempatmu sekarang dan tidak bisa kemana-mana. Orang yang hidup dalam kekecewaan, imannya akan stuck. Orang yang hidup dalam kekecewaan, mereka akan ungkit yang dulu-dulu. Makanya saudara, kalau engkau mau lihat hal baik dalam kehidupanmu, jangan hidup dalam kekecewaan. Ya saudara, ingat ya, bukan Tuhan yang mengecewakan loh. Kadang-kadang kita kecewa gara-gara salah ekspektasi. Contoh, saudara sudah sering makan gorengan tempe, kriuk, betul? Tiba-tiba saudara pergi ke tempe ya, kekilafan itu milik manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya. Saudara pergi ke tempe mendoan, udah biasa makan tempe yang kriuk, tiba-tiba dikasih tempe yang mendoan itu, yang lemes.
Tiba-tiba saudara makan, saudara kecewa. Saya udah beli dibungkus dengan daun pisang, saya harapkan tempenya itu kriuk, ini lemes letoy. Kecewa. Saya mau tanya, yang salah siapa? Tukang tempenya atau kitanya? Nah, dari dulu juga tempe mendoan itu modelnya begitu. Berarti kenapa kita bisa kecewa? Gara-gara belum kenal tempe mendoan seperti apa. Saya khawatir saudara, kita kecewa sama Tuhan, bukan masalah Tuhannya. Kitanya yang selama ini nggak kenal Tuhan itu siapa. Ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau hanya hidup dalam kekecewaan, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Maka untuk melangkah maju dalam iman, harus lepaskan segala kecewaan. Contoh lagi. Saudara masih ingat raja pertama Israel namanya Saul? Ya. Saul itu adalah raja yang berhasil atau raja yang gagal? Gagal. Ya saudara, dia gagal. Dan waktu Saul mengalami kegagalan, ada satu nabi yang sangat kecewa. Namanya Nabi Samuel. Dia kecewa, kok bisa gagal? Padahal Saul ini sudah dilatih menjadi raja yang baik, raja yang bisa semakin raja yang bagus. Tetapi kenapa dia gagal? Waktu Samuel kecewa, saudara tahu Tuhan tegur apa? 1 Samuel 16:1. Perhatikan. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Boleh bantu ayatnya? Ini dia, puji Tuhan. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Samuel. Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berapa lama lagi engkau kecewa menyesal karena Saul? Kan begitu. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya, anak-anak Isai, ada yang Tuhan sudah pilih menjadi raja bagi Israel. Nama anak Isai yang Tuhan pilih siapa? Daud. Yang nangkep cerita ini anggukan kepala. Yang nggak nangkep pura-pura anggukan kepala. Lihat ya. Saul gagal, Samuel kecewa. Begitu Samuel kecewa, Tuhan tegur, mau berapa lama lagi engkau berduka cita? Mau berapa lama lagi engkau kecewa? Jangan ngeliatin Saul terus, jangan hidup dalam kekecewaan terus, jangan lihat kegagalanmu terus. Pergilah ke rumahnya Isai, lihat di situ ada Daud. Kalau Samuel hanya meratapi kekecewaan dan kegagalannya, dia tidak akan bisa mendapatkan Daud dalam hidupnya. Ini yang saya mau bilang, Pak Bu, engkau mungkin dikecewakan, engkau mungkin disakiti, tetapi kalau engkau hidup di situ-situ terus, engkau tidak akan bisa melihat Daud dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa melihat yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk masa depanmu. Itu sebabnya lepaskan beban itu. Saudara yang terkasih, lepaskan semua. Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana saya dikecewakan. Saya itu sudah baik-baik sama orang, tiba-tiba dia tusuk saya dari belakang. Hanya untuk info, Tuhan Yesus pun dikhianati oleh muridnya. Dan saudara tahu fakta yang menarik tentang pengkhianatan? Pengkhianatan tidak pernah dilakukan oleh musuhmu. Saya ulang ya. Pengkhianatan tidak pernah dilakukan oleh musuhmu. Pengkhianatan pasti dilakukan oleh teman-temanmu sendiri. Sudah pasti, namanya juga pengkhianatan. Dan saudara, ini kan pilihan dalam kehidupan kita. Engkau memilih untuk hidup dalam kekecewaan meratapi nasibmu, atau engkau mau mulai melangkah dan melihat masa depan yang indah bersama Tuhan. Kalau matamu tertuju kepada masa depan yang indah, maka percayalah yang terbaik Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, jangan mau hidup dalam kekecewaan. Slide ya. Kekecewaan itu adalah seperti ransel berat yang harus kita lepaskan untuk berjalan bersama Yesus. Anda harus lepaskan beban itu. Karena kalau enggak, gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Dan Tuhan tidak berhenti bekerja. Meskipun engkau merasa bahwa harapanmu sempat padam. Kayaknya kok setiap apa yang kita doakan kok sepertinya makin menjauh. Ingat, walaupun engkau merasa bahwa hidupmu seakan-akan dalam lembah kekelaman, tetapi Alkitab berkata mau lewati apapun Tuhan selalu menyertai setiap kita. Makanya saudara, jangan hidup dalam kekecewaan, ya.
Dan saudara tahu, orang yang paling punya potensi besar mengecewakan kita adalah orang yang paling sering berinteraksi sama kita. Bapak-bapak, orang yang paling punya potensi besar untuk mengecewakan Anda adalah, jangan bilang istri saya lagi di situ soalnya. Ya saudara, yang paling sering berinteraksi sama kita kan begitu kurang lebih. Ya, kalau engkau sebagai karyawan bekerja, orang yang paling punya potensi besar untuk mengecewakan kita adalah rekan kerja kita. Tetapi, apakah kita hanya memeratapi kesedihan itu? Maka saudara, kalau engkau lepaskan kekecewaan, matamu akan melihat hal yang baik. Efesus 1, kita baca sama-sama ya. Ayat 17 sampai 19. Makanya Paulus pernah berkata begini, dia berdoa, dan aku minta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. 18, baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang tergandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang sesuai dengan kekuatan kuasanya. Makanya saudara, lepaskan penghalang di matamu yang dalam bentuk kekecewaan. Kalau engkau kecewa, itu tidak akan bawa kita kemana-mana. Kekecewaan adalah salah satu racun paling berbahaya bagi iman. Kekecewaan adalah salah satu racun paling berbahaya dalam rumah tangga. Orang yang simpan kekecewaan itu seperti bom waktu yang tunggu kapan meledak. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, untuk membuang kekecewaan sejujurnya berat. Itu sebabnya kita butuh Yesus untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Dan kalau Yesus berkuasa dalam setiap kehidupan kita, maka sebesar apapun, sesakit apapun yang engkau alami, sebanyak apapun air mata yang engkau sudah tuangkan dalam malam-malam kecewaanmu, Tuhan sadar, Tuhan mengerti. Makanya minggu lalu saya bilang, saya suka lagu lama ya, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam apa? Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Sama-sama katakan, Tuhan setia. Waktu Tuhan bilang, waktu lagu itu bilang Tuhan Yesus ngerti, itu artinya dia benar-benar ngerti apa yang engkau alami. Dia ngerti apa yang engkau derita. Itu sebabnya kalau Tuhan ngerti apa yang kita alami, kita derita, maka kita akan berjalan dengan tenang karena kita tahu Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tepuk dadamu dan bilang, saya disayang Tuhan. Saya kesayangannya Tuhan. Bilang. Iya saudara. Jadi yang pertama saudara, lepaskan penghalang di matamu, lepaskan kekecewaan itu supaya engkau bisa maju terus. Ya. Yang kedua, kita pelajari dari dua orang murid ini. Slide. Coba lihat slide ayatnya yang ke slide tadi nomor slide. Nggak apa, saya sedang melihat diri saya sendiri di situ. Ya puji Tuhan. No, ayat yang ke-27 dalam Lukas 24 dikatakan demikian. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang kedua saudara, kenapa mereka pada akhirnya bisa merasakan kehadiran Tuhan? Karena setelah Yesus menjelaskan dirinya melalui penjelasan kitab suci. Yang kedua, kalau engkau mau rasakan hadiran Tuhan, engkau mau terima yang terbaik dari sorga, harus bertumbuh dalam pengajaran kitab suci. Harus bertumbuh. Ya saudara, harus bertumbuh. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sering katakan, ibadah di hari Minggu tidak cukup.
Kita harus punya jam ibadah juga di rumah. Harus itu. Saya kutip kalimat gembala sidang kita. Gembala sidang kita 16 Maret, suara gembala bilang begini, tetapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah usang ditelan zaman, miliki iman yang teguh di akhir zaman, dan ini yang penting, muridkan keluarga dengan apa? Mengadakan mesbah keluarga. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah pulang ibadah nanti malam-malam kumpul lagi sama keluarga, doa di rumah, sama-sama berdoa. Harus ada mesbah keluarga. Dan survei membuktikan keluarga yang ada persekutuan di rumahnya, hasilnya yang pertama saudara yang terkasih, keluarga lebih harmonis. Pak, Bu, jangan biarkan anak-anakmu jauh lebih nyaman curhat sama temennya dibandingkan sama orang tua. Kenapa? Bahaya loh. Bahaya. Anak-anak harus lebih nyaman curhat sama orang tua. Yang kedua, keluarga yang punya mesbah keluarga, survei membuktikan bahwa tingkat kecerdasan anak-anaknya itu jauh lebih baik dibandingkan keluarga yang tanpa mesbah keluarga. Ya. Makanya saya pernah sampaikan, saudara tahu ras dengan rata-rata IQ paling tinggi di dunia namanya Jewish Ashkenazi, Yahudi. Dan kenapa mereka itu punya kecerdasan yang luar biasa? Karena memang saudara, di Yahudi khususnya zaman Tuhan Yesus, mereka punya sistem pendidikan yang luar biasa. Umur 5-12 mereka masuk dalam sebuah sistem disebut dengan Bet Sefer. 5-12 tahun. Apa? Bet Sefer. Mereka ngapain di situ? 5-12 tahun belajar tentang kitab suci, bukan hanya membaca, mereka wajib menghafal Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imat, Ulangan di luar kepala. Beberapa jemaat langsung bilang begini, ih Pak Pendeta sama, saya juga di luar kepala. Benar-benar di luar, nggak pernah masuk. Ya mereka begitu saudara, mereka baca itu. Ya. Dan kenapa mereka bisa menghafal semua? Ini budaya Yahudi, budaya Kristen di Timur Tengah pun masih. Karena mereka baca Alkitab itu, saudara, bukan dibaca saja, tapi dinyanyikan, ada lantunannya. Makanya kalau baca Alkitab, Yevarecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha, Vichunecha, Yisha Adonai panavelecha, Yashem lecha shalom. Saudara, berasa beda auranya ya? Itu budaya kita loh. Budaya kita membacakan firman. Kenapa membacakan firman itu merupakan budaya? Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab, coba perhatikan kata berbahagia, sama-sama bilang berbahagia. Dalam bahasa Yunani ini menggunakan kata makarios, siapkan tenggorokan, karena habis ini saya akan minta Anda ngomong bahasa Yunani. 3, 2 ya. Makarios itu bisa diterjemahkan berbahagia, bisa diterjemahkan diberkatilah. Siapa yang diberkati? Mereka yang baca, mereka yang menuruti isi firman. Baca aja, saudara baca, diberkati. Maka saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, jadikan pembacaan firman itu menjadi kebiasaan keluarga kita. Baca firman. Dan yang jadi isu begini, di dunia modern sekarang, godaan kita untuk beribadah itu jauh lebih besar dibandingkan dulu loh. Yang Kristen dari lahir lambaikan tangan. Berarti lulusan sekolah minggu semua kan? Iya pasti. Ya karena Kristen dari lahir. Waktu Anda ingat nggak zaman sekolah minggu dulu, godaan Anda untuk nggak sekolah minggu apa sih? Dikit kan? Paling cuma film Power Ranger. Gara-gara Power Ranger ya kan cuma itu. Coba lihat sekarang saudara, Anda mau gereja, godaannya banyak loh. Apalagi kalau gerejanya itu di dalam mall. Saya tadi pagi khotbah di Central Park. Saudara tahu Central Park itu sebelum ke gereja harus lewat mall. Lagi lewat mall ada diskon.
Wah, itu godaannya luar biasa. Ya, roh memang penurut daging lemah. Gereja bisa tiap minggu katanya, kalau diskon kan jarang-jarang. Saudara, itu godaan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, kita harus teguh dalam pengajaran kitab suci. Dan coba buka lagi poinnya tadi, poin 2. Saudara, bukan hanya kitab sucinya yang penting, tetapi perhatikan poin 2 tadi, ayat yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis kitab suci itu tentang Dia. Makanya kalau saudara baca Alkitab itu hanya cari hikmatnya saja, saya bilang itu bukan inti utamanya. Inti utama Alkitab adalah mengajarkan bahwa memang ada banyak jalan ke Roma, tapi ke sorga cuma melalui Yesus. Inti utamanya, ajarkan anak-anakmu tentang Yesus, ceritakan kepada mereka tentang Yesus, sehingga nanti satu saat kelak ketika bunyi sangkakala, engkau dipanggil, bukan cuma kita yang pulang ke sorga, termasuk anak cucu kita semuanya juga jadi warga sorga. Dan saudara, doakan terus supaya tidak ada satupun keturunanmu yang terhilang. Kita semua kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya harus begitu. Jangan sampai sekolah minggunya rajin, setiap kali sekolah minggu dia terus yang menang wafer Superman itu. Tetapi pada akhirnya dia terhilang gara-gara apa? Gara-gara tidak ada persekutuan mesbah keluarga. Jaga anak-anakmu dengan cara apa? Ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang kebaikannya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Coba lihat ayat 29. Saudara, di Alkitab saudara masing-masing buka ayat 31 ya. Saya lupa masukkan ayat 31 di sini. Saudara perhatikan ayat 29. Tetapi mereka, setelah mereka selesai ngobrol, Tuhan Yesus mau berpisah, mereka mendesak Tuhan Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan 30, perhatikan. Waktu ia itu siapa? Tuhan Yesus. Waktu Yesus duduk makan dengan dua murid tadi, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di luar sana ada banyak orang yang sulit mengartikan ayat 30 tadi, tapi kita di Tiberias ngerti ini lagi ngomongin apa. Nanggap? Ini bicara mengenai perjamuan kudus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, mengucap berkat, membagikannya kepada mereka. Setelah Yesus melakukan itu, coba buka ayat 31. Saya bacakan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Jadi kapan mereka baru sadar kehadiran Tuhan? Setelah terima tubuh, menerima perjamuan kudus. Artinya saudara, kalau engkau mau lihat yang terbaik, engkau mau rasakan hadiran Tuhan, rasakan mujizat berkat sukacita dalam kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, undang Tuhan untuk tinggal dalam kehidupan setiap kita. Undang Yesus. Slide penutup. Jangan hanya mengenal dia dari jauh. Jangan hanya mengenal Tuhan Yesus dari kata orang. Wih, dia pernah ngalamin mujizat loh. Wih, dia pernah begini loh. Jangan hanya mengenal Yesus dari jauh. Biarkan dia tinggal di ruang terdalam hidupmu. Pak, Bu, dia nggak cari rumah yang megah. Dia cari hati yang terbuka. Dan hari ini, saya percaya tidak kebetulan engkau hadir di tempat ini. Saya percaya engkau yang sedang nonton live, juga tidak kebetulan engkau mendengar berita ini. Karena Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Dan dia mau masuk menguasai kehidupanmu. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Saudara, bertahun-tahun yang lalu itu, saya lupa tahunnya berapa, saya baru pulang pelayanan, dulu dari Winter Camp di Banjarmasin. Saya khotbah di Banjarmasin, sampai di Jakarta itu, Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih sekitar jam 4 sore. Saya pulang dari Bandara Soekarno-Hatta, sampai ke rumah saya di Harapan Indah itu sekitar jam 7. Saya pulang ke rumah sebentar untuk tukar tas koper, karena saya harus berangkat lagi. Besoknya hari Minggu, saya khotbah di Tiberias Bandung. Dan itu cukup melelahkan, saudara, benar-benar melelahkan. Lalu dalam
kondisi yang cukup lelah itu, saya naik, dulu ada bus dari Harapan Indah, bus ke Bandung. Dulu ada, sekarang kayaknya udah nggak ada. Nah pas lagi saya duduk di situ dengan badan yang sudah sangat lelah, saya undang worship leader pemain musik. Dengan kondisi yang sudah sangat lelah, tiba-tiba saya duduk. Dulu saya duduknya itu pas di belakang Pak supir yang sedang bekerja mengendarai bus supaya baik jalannya. Sudah lelah begitu, mata saya sudah agak tertutup, saya bilang, Tuhan capek banget, capek. Capeknya itu karena capek nunggu kan begitu. Lalu tiba-tiba saudara, di telinga saya itu ada terdengar lagu. Lagunya begini, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Saya lihat kiri kanan, jangan-jangan ada yang pasang begitu kan. Ternyata nggak ada. Terus saya lihat supirnya, jangan-jangan supirnya lagi pasang juga. Ternyata nggak ada juga. Akhirnya saya diam dan saya teringat sebuah ayat Alkitab yang berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya. Dan saya juga paham bahwa salah satu tugas malaikat adalah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya pada momen itu malaikat sorga sedang mengajak saya untuk menaikkan penyembahan. Saudara, akhirnya saya nyanyi lagu itu. Setelah saya nyanyi lagu itu, nggak tahu kenapa saudara, air mata saya ngalir. Begitu air mata saya ngalir, saya usap air mata saya. Begitu saya buka mata setelah nyanyi lagu itu, seperti ada beban yang besar yang Tuhan angkat. Ketika kapan? Ketika kita undang Tuhan masuk menguasai kehidupan kita. Pak, Bu, saya jujur ya, nggak tahu seberapa lelah engkau menjalani hidup ini. Saya nggak tahu berapa banyak air mata yang sudah engkau tumpahkan karena engkau merasa kecewa dengan keadaan. Tetapi saudara, hari ini buka hatimu, izinkan Dia menguasai kehidupanmu. Dan engkau juga tahu momen-momen yang lalu, mungkin bertahun-tahun yang lalu, engkau juga pernah merasakan kan bahwa waktu hati kita kosong, hanya Dia yang sanggup untuk memenuhi itu dengan sukacita sempurna. Dan biarlah pada hari ini engkau rasakan kembali pengalaman perasaan yang sama. Dan ingat, ini bukan hanya sekedar pengalaman perasaan, ini adalah sebuah realita kenyataan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, memberikan kita kekuatan untuk melewati semua tantangan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya tersenyumlah, bersyukurlah, dan sadarlah bahwa engkau sangat diberkati Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, tundukkan kepalamu. Tuhan, kami percaya siapapun kami yang hadir pada siang hari ini, baik di tempat ini, baik yang hadir secara live, tidak ada yang kebetulan. Maka hari ini Tuhan, hari ini kami memperkatakan bahwa kami membuka hati kami, masuk kuasai kehidupan kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini. Mari masuk. Mari masuk. Amin. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Katakan datang sekarang. Datang sekarang. Datang tinggal. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi katakan, mari masuk. Mari masuk. Amin. Mari masuk. Masuk. Panggil namanya, nama yang manis itu. Ya Yesus. Buka hatimu. Haleluya. Sekali lagi katakan,
dalam Tuhan, jujur ya, saya nggak tahu apa yang menjadi alasan saudara datang ke gereja. Tapi saya juga percaya bahwa nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Kalau engkau datang ke gereja, mungkin juga awalnya gereja juga nggak sengaja, jarang-jarang datang. Tapi hari ini engkau langkahkan kakimu, nggak ada yang kebetulan Pak Bu. Itu pasti ada satu kuasa yang membuat engkau datang ke tempat ini. Dan hari ini supaya engkau dengar sebuah kebenaran bahwa engkau mungkin boleh kecewa, engkau mungkin boleh mengalami hal yang paling buruk, engkau boleh meneteskan air matamu, tetapi Dia selalu ada menunggu engkau. Itu sebabnya saudara, undang Dia dalam kehidupanmu. Saudara, taruh tangan kanan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini punya kerinduan, Kami membuka hati kami ya Tuhan, supaya kuasa jamahan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Jamah kami ya Tuhan, jamah setiap kami. Kami percaya bahwa kuasa urapan-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Kami yang hari ini datang bukan hanya sekedar ibadah rutin biasa, pulang dari tempat ini ada kegerakan rohani dalam kehidupan kami yang akan membuat kami terus bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kita yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, angkat tangan kita dan sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah kami. Kau baik, Kau ajaib Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu ya Bapa. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami. Maka kebangunan rohani terjadi pada siang hari ini di atas kepala kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Semangat Tuhan dengan iman Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Sama di sore hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Rai kuasa Tuhan, tubuh-Mu Yesus sembuhkan kami, darah-Mu Yesus sempurnakan kami. Kami jadi ciptaan baru serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri Gereja Tiberias, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, Menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, hati, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Bersama keluarga kami diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Doa, engkau yang sudah berbulan-bulan sakit gatal di kulit, sudah pakai coba semua cara, hari ini bawa dalam doa. Engkau yang punya alergi makanan, bawa dalam doa. Percaya, beriman bahwa kesembuhan milik orang percaya. Kembali sama-sama kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan, pendidikan, keluarga diberkati sempurna. Kami semua sejahtera bersama keluarga mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Termasuk kalau misalnya di sini ada yang anak-anaknya mau ujian masuk UTBK, begitu bawa dalam doa. Engkau yang sudah berbulan-bulan kayaknya bisnis usahanya stuck, ya customernya itu saja, bawa dalam doa. Kita percaya bahwa minyak inilah tanda kesukaan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, ucapan syukurmu bawa dalam doa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Pak Hasahatan juga Tuhan berkati, Pak Hasan Purba Tuhan berkati, keluarga Zega diberkati Tuhan, juga keluarga Hendrik Siagian Tuhan berkati, juga Jeremy diberkati, keluarga Suyatno Tuhan berkati, keluarga Pak Santoso diberkati, juga keluarga Pangemanan diberkati Tuhan, keluarga Zega diberkati, Christine Aryan, siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka yang berdoa baik di tempat ini, baik secara live melalui online, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa kami yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dijauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah keluarga kami. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta roti. Artinya hidup kami, orang-orang yang setia, orang-orang yang jaga kudusan, dijaga, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami sangat kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanannya Tuhan. Pakai dengan luar biasa, menangkan jutaan jiwa masuk dalam kerajaan sorga. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, koordinator di tempat ini, Pak David Tuhan berkati bersama juga keluarga, hamba bersama istri, anak-anak, juga rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, Bung Rudolf, Bung Sony, rekan-rekan pemain musik, Bung Tono Tuhan berkati, rekan-rekan singer, choir, pasangan suami istri, tim media, kolektan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan
Selamat hari Minggu saudara. Shalom Tiberias.